sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wa syari'il halalil haram wa mu'ayyidil ahkami bil ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram masabihid dhulam. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca doa ta'lim sebagaimana kebiasaan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'adhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Para ustadz, para hujjaj, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda wabil khusus Ustaz Haji Ahmad Nasir dan beserta segenap pengurus yang ada pada kepengurusan baru periode 2027 ya sekarang ya. Ada ngantuk apa? 2025 hingga 2026 setahun ya Ustaz? Masih jabatan? Setahun setengah. Yang pengurusan baru, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, Allah bimbing untuk terus bisa ngaji dan juga memberikan hal-hal yang baik untuk Al-Huda serta Masjid Al-Hikmah ini. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian pada malam hari ini. Langsung kita membaca kitab Durus Fiqhiyah yang keempat, Al-Halaqatur Rabi'ah yang keempat. Pembahasan kita sudah sampai pembahasan zakat. Sudah selesai pembahasan tentang ibadah atau sholat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian setelah ibadah itu ini masih bagian dari ibadah, zakat ini masih bagian ibadah. Nanti di bidang atau dalam fan fikih selain ibadah itu ada yang namanya muamalah. Muamalah itu pinjam meminjam, jual beli muamalah. Nanti itu bagiannya. Jadi kita masih dalam bagian ibadah, termasuk bagian ibadah ini adalah pembahasan tentang zakat. Zakat ini disyariatkan, diwajibkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Antara lain hikmahnya adalah untuk menghilangkan sifat bakhil atau sifat pelit yang ada pada diri kita masing-masing. Kebanyakan manusia, umumnya manusia itu kan pasti pengen kalau miliknya itu awet dan miliknya nggak berkurang, kira-kira begitu. Nah, untuk menghindari sifat yang seperti ini, bahwa sebenarnya kepemilikan itu pun titipan,
kita diberikan harta adalah titipan dari Allah dan di situ ada hak orang lain, hak untuk mustahik, maka disyariatkanlah, diwajibkanlah yang namanya zakat. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, diwajibkannya zakat itu untuk berbagi, supaya peredaran harta atau kekayaan tidak hanya ada di tangan orang-orang tertentu aja yang kaya warisan, ya yang warisannya banyak, hanya itu aja, tapi berputar ada pada orang lain. Ini hikmah dari zakat yang memang diwajibkan, bahkan termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa tuh? Zakat. Rukun Islam yang keempat, termasuk rukun Islam. Kita sampai pada pembahasan zakat pertanian. Yang kemarin terakhir itu sebelum Ramadan sudah selesai zakat hewan ternak. Hewan ternak pembahasannya ada zakat unta, kemudian zakat kambing, zakat sapi, zakat kerbau, hewan-hewan yang termasuk dalam golongan al-an'am atau hewan-hewan ternak tertentu. Adapun yang lain selain yang disebutkan tadi maka tidak wajib zakat. Miara burung dara tetap nggak ada zakatnya karena tidak termasuk binatang al-an'am atau binatang yang memang diwajibkan zakatnya. Nah, berikut ini adalah pembahasan tentang harta, tentang pertanian, hasil tani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ad-darsul rabi'u wa thalathun fi zakatil muasyarat. Bab atau pelajaran yang ke-34 tentang zakat muasyarat, yaitu zakat harta pertanian. Kata muasyarat ini dari kata usyur. Usyur itu artinya 1/10. Dari kata asyarah 10. Asyarah 10, kalau isyruna 20. Kenapa harta pertanian disebut dengan muasyarat? Karena yang dikeluarkan dari hasil tani ini kalau enggak 1/10, yang dikeluarkan adalah 1/5-nya. Jadi yang dikeluarkan adalah 1/10 atau 1/20-nya. 1/10 atau 1/20-nya. 1/10 kalau harta pertanian ini hasilnya setelah panen ini dikeluarkan 1/10 kalau dia menggunakan perairan atau pengelolaan yang sifatnya ini tada hujan, nggak modal. Jadi dari hujan aja, dari hujan. Kalaupun dari sungai, dia sama sekali tidak mengeluarkan biaya buat alat-alat, dialirin begitu aja. Tinggal di alirannya dibikin sodetan, dapat dia air. Maka kalau tanpa biaya, maka wajib mengeluarkan 1/10. Kalau dengan biaya, butuh irigasi, butuh alat, butuh semuanya untuk mengalirkan ke sana, ya ada pompa segala macam, maka 1/20. 1/10 sama 1/20 banyakan mana, Pak? Pengomeng, 1/10 sama 1/20 banyakan mana? Banyakan 1/10, banyakan 1/10. Makanya kalau tak ada hujan, kalau nggak ngeluarin biaya, ngeluarin zakatnya lebih banyak, 1/10. 1/10 itu kalau pakai persentase itu 10%. Nah, kalau 1/20 ini kan lebih kecil. Ini kalau sawahnya butuh biaya dalam pengelolaannya hingga panen dia butuh biaya, maka keluarkan zakatnya lebih kecil, 1/20. 1/20 itu 5%. 5%. Ini kata-kata muasyarat ini diambil dari kata asyarah yang artinya 1/10 dan 1/20. 1/10 itu 10%-nya, 1/20 itu 5%. 5% dari hasil taninya. Al muasyaratu hiya kullu ma yaqtatu ikhtiyaran minas thimari wal hububi. Yang dimaksud dengan al muasyarat, harta pertanian tertentu yang wajib dikeluarkan 1/10 atau 1/20-nya adalah kullu ma yaqtatu ikhtiyaran. Segala tanaman yang menjadi makanan pokok atau semua tanaman yang bisa memberikan tenaga ikhtiaron dalam
keadaan biasa, ikhtiar itu dalam keadaan normal, minas thimari wal hubub, baik dari buah-buahan maupun biji-bijian. Di sini batasannya yang wajib dikeluarkan zakat adalah hasil tani yang memang bisa memberikan tenaga atau bisa memberikan kekuatan. Jadi dia kuat dan bisa memberikan kekuatan dalam keadaan normal atau dalam masa normal. Masa normal atau masa ikhtiar, bukan masa darurat. Contoh misalnya di Indonesia yang menjadi makanan pokok, dia sebagai penguat badan kita dan berlangsung lama, serta kuat juga kalau ditimbun, kuat juga kalau dia disimpan, itu beras. Maka beras ini termasuk yang wajib dizakatkan. Kalau di negara-negara lain misalnya gandum, maka gandum punya sifat dia kuat juga kalau disimpan, kemudian juga bisa memberikan kekuatan buat makanan pokok dalam jangka waktu lama. Kita makan dan ada tenaga kita dan gak ada masalah pada perut kita misalnya, maka termasuk yang wajib dizakatkan gandum. Itu dari biji-bijian. Kalau yang bukan biji-bijian, yang buah-buahan apa? Yang bukan buah-buahan, korma misalnya. Korma ini bisa disimpan dalam waktu lama. Kemudian anggur kan bonyok Ustaz, tapi bonyoknya anggur nanti bukan bonyok maksudnya, kan jadi kering, keringnya jadi kismis ya, jadi kismis dan tetap laku, maka itu termasuk yang wajib dizakatkan juga, anggur dan kurma. Nanti akan dijelaskan biji-bijian apa saja yang wajib dikeluarkan, kemudian buah-buahan apa saja yang wajib dikeluarkan. Ini diantara batasan hasil tani yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi nggak semuanya buah dan juga nggak semuanya biji, nggak semuanya buah dan nggak semuanya biji yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama mengatakan hasil tani yang wajib dikeluarkan zakatnya ini adalah hasil tani yang tadi saya sebutkan, yang memang bisa memberikan kekuatan untuk tubuh kita dan kuat disimpan dalam jangka waktu lama. Satu lagi yang tumbuh sendiri, yang disengaja ditanam dan dibudidayakan. Kalau yang tumbuh sendiri nggak wajib. Misalnya ada biji-bijian ini tidak pernah dibudidayakan tapi punya sifat kayak beras, ya dia bisa buat makan dan bisa disimpan, tapi tidak dibudidayakan. Emang nggak umum kalau orang pada nanam itu, dia tumbuh begitu sendiri aja, maka nggak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat adalah yang memang dibudidayakan, ditumbuhkan oleh manusia. Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat itu. Nah, prakteknya apa saja yang menjadi wajib hasil tani? Fathimaru hiyal inabu wa tamaru wa zabibu. Buah-buahan yang wajib adalah anggur, wa tamaru dan korma, wa zabibu dan juga anggur kering, kismis. Korma, anggur itu wajib. Wal hububu, kalau biji-bijian, hiyal hintatu wa syairu wal aruzzu wad darratu. Yang wajib dari biji-bijian adalah gandum, syair juga gandum, wal aruzzu dan juga beras termasuk yang wajib, wad darratu dan darrah atau biji-bijian, wa kullu ma yaqtatu wa yuddakharu minal hubub. Segala sesuatu yang bisa memberikan kekuatan pada tubuh dan juga bisa disimpan. Nah, ini tadi yang sempat kita singgung. Jadi batasannya dia bisa memberikan kekuatan, jadi ada karbohidratnya buat kita sebagai makan pokok dan bisa disimpan dalam waktu lama. Urusannya bulog tuh ya, masih ada bulog ya? Masih ada ya, urusannya bulog itu dalam jangka waktu lama memang bisa disimpan, maka dia wajib. Biji-bijian apapun itu namanya, kalau punya sifat dia sebagai makanan pokok dan juga dia bisa disimpan dalam jangka waktu lama, maka wajib dizakati. Nah, kalau tidak, maka tidak wajib. Kalau tidak bisa disimpan dalam waktu lama, maka tidak wajib dizakatkan. Contoh misalnya buah-buahan kan banyak yang nggak bisa disimpan dalam jangka waktu lama, dan juga bukan sesuatu yang memberikan kekuatan. Mangga misalnya nggak wajib mangga. Orang punya hasil tani dari kebunnya mangga udah mencapai nisabnya 5 wasak. Kalau nisab muasyarat ini 5 wasak. 5 wasak itu 653 kilogram. Jadi berapa kintal tuh?
6 kintal ya, 653 kilogram, kira-kira 6 kintal lebih sudah mencapai itu, maka wajib dikeluarkan 1/10 atau 1/20-nya. 1/10 kalau dia tak ada hujan, 1/20 kalau dia pakai biaya. Kalau mangga itu sifatnya tidak bisa disimpan, nggak bisa tahan lama, maka nggak wajib zakat. Itu contoh buah-buahan. Wa tajibuz zakatu minats thimar, dan wajib juga zakat minats thimari dari buah-buahan. Lima rawa Atab bin Asid radhiyallahu anhu, karena hadis yang diriwayatkan oleh Atab bin Asid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan ayyukhrasal inabu kama yukhrasun nakhlu, agar dipanen anggur sebagaimana dipanen korma, wa tu'khadhu zakatuhu, dan juga diambil zakatnya, zabiban kama yu'khadhu zakatun nakhili tamaron, yang anggur ini diambil zakatnya sebagaimana dia saat menjadi anggur kering atau kismis, kama yu'khadhu zakatun nakhili tamaron, sebagaimana pohon korma ini diambil zakatnya ketika sudah menjadi tamar. Tamar itu korma kering yang biasa kita makan itu, dan namanya tamar. Pohon korma ini wajib dizakati hasilnya, maksudnya karena kormanya ini bisa dikeringkan dan bisa tahan lama. Begitu juga anggur ini bisa dikeringkan dan tahan lama, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena punya sifat awet tadi. Ini dasar hadis yang menjadi wajibnya zakat hasil tani. Di Al-Quran juga ada wa'atu haqqahu idza athmara, dan apa itu ayatnya saya lupa, yauma hasadih, yang belakangnya itu wa'atu haqqahu, astagfirullahaladzim, lupa. Jadi dan keluarkanlah hak zakatnya, kewajiban zakatnya ketika dia sudah berbuah, idza athmara yauma hasadih, ketika panen. Ini dasar Al-Qur'annya. Memang fungsinya hadis antara lain adalah mentafsil. Kalau dalam Al-Qur'an hanya disebutkan berikan atau keluarkanlah zakatnya ketika panen, belum dirinci apa saja, maka dalam hadis dirincikan, ditafsir. Apa yang wajib? Yang wajib dari buah-buahan itu adalah korma dan juga anggur. Nah, sedangkan dari biji-bijian yang wajib adalah gandum, beras, dan segala macam biji-bijian yang memang bisa memberikan kekuatan atau karbohidrat untuk tubuh kita dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Ini syariat wajibnya zakat muasyarat atau wajibnya zakat biji-bijian. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana nisabnya, kemudian bagaimana berapa bagian yang harus dikeluarkan. Hadirin sekalian, ini yang namanya ibadah. Ibadah itu ya harus ngikutin, yang namanya ibadah itu taklid. Ibadah itu nggak bisa direka-reka. Ibadah zakat ya ketentuannya Rasulullah, zakat itu ya makan pokok. Maka selain itu maka nggak bisa kita reka-reka. Ini bukan makan pokok nih kayaknya nih, tapi orang pada demen banget kebab atau seblak, tapi udah kayak beras aja tuh. Pokoknya tiap hari orang pasti makan, meskipun itu viral atau jadi kayak makan pokok, tetap nggak wajib zakat karena nggak bisa direka-reka. Kalau ibadah harus dengan batasan-batasan yang ketat. Ibadah itu taklid. Kalau kita renungkan, memang ini tidak akan bisa kita ketahui kecuali dengan tuntunan agama. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan syariat zakat, mengajarkan syariat sholat dari sesuatu atau dari masa yang sebelumnya itu nggak pernah ada. Sebelumnya tidak pernah ada. Dan kita benar-benar tidak akan pernah tahu kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ibadah ini suatu yang sifatnya taklid, dan juga Rasulullah dibimbing oleh Allah untuk mengajarkan umatnya, dan kita harus ngikutin. Coba dah kalau kita nggak ngaji misalnya, atau kalau kita nggak tidak dalam masa di mana Rasulullah diutus, nggak akan tahu tuh wajib kan dikeluarkan zakatnya nih.
cara kenal Tuhan atau cara menyembah Tuhan gimana nih? Nggak bakal tahu kita. Nah, yang menuntun itu Rasulullah. Oleh karenanya Allah mengutus Rasul untuk menuntun kita bagaimana caranya kita ibadah. Ya patokannya harus ngikutin. Ibadah yang bentuknya seperti sholat atau ibadah yang bentuknya seperti zakat ini semua patokannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan bisa mereka-reka taklid, ibadah pasti taklid. Nah kalau akidah atau keyakinan nggak bisa taklid. Kalau keyakinan kita harus menggunakan akal atau menggunakan pikiran kita. Kita tahu Allah itu wujud, maka kita harus buktikan. Buktikannya bagaimana? Ya kita udah terlanjur wujud kan ya. Kita kan udah terlanjur ada nih. Bumi udah terlanjur ada. Langit udah terlanjur ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada ini muncul dari ketiadaan, nggak mungkin. Pasti muncul dari sesuatu yang ada juga. Tidak mungkin sesuatu yang wujud ini muncul dengan sendirinya. Pasti diwujudkan. Nah dengan hal-hal seperti itu bertambah keyakinan kita atau akidah kita makin kuat. Dalam ilmu akidah yang dibahas di Nuruz Zolam, Aqidatul Awam syarahnya, ini wajib kita menggunakan akal supaya akidah kita, keyakinan kita terhadap ajaran Islam ini yang akidah ini benar-benar kuat, harus dinalar kalau yang akidah. Nah kalau ibadah ini kita sepenuhnya taklid atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakatuz zuru'i, tajibuz zakatu fi zuru'i lima sahha an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa fi maduna khamsati awsaqin min tamarin aw hubbin sadaqatun li'annal iqtiyata min ad-daruriyat fawajaba fihi haqqun lil ali arbabid darurat. Insyaallah zakat zuru' atau zakat hasil tanaman-tanaman ini nanti akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.